Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ma unzilat suratun nazara ba'duhum ila ba'd hal yarakum min ahadin thumma sarafu sarafallahu qulubahum bi'annahum qaumun la yafqahun. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu alaihi tawakkal wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Sadaqallahul 'azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran kepada akhina Aina. Teman-teman membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga yang membaca dan mendengarkan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, acara selanjutnya yaitu penyampaian materi kajian dengan tema meningkatkan kepedulian mahasiswa dengan pengabdian masyarakat di bulan Ramadan yang akan disampaikan oleh Ustaz Abu Hidayah kepada Ustaz kami peserta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu dosen yang kami hormati, rekan-rekan mahasiswa mahasiswi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Jenderal Sudirman yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di sore hari ini kita kembali memuji dan bersyukur kepada Allah taala atas limpahan rahmat taufik dan hidayahnya, sehingga Allah taala masih memberikan kita semuanya banyak sekali kenikmatan, dan saking banyak nikmat yang Allah taala berikan kepada kita sampai-sampai kita tidak bisa menghitungnya satu persatu. Dan Allah taala mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan seandainya kalian menghitung-hitung nikmatku, kata Allah, niscaya tidak akan mampu berhitung. Karena saking banyak nikmat yang kita rasakan, dan itu tentunya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat yang kita rasakan adalah menggunakan nikmat itu di jalan ketaatan kepada Allah. Dan alhamdulillah di sore hari ini kita memilih aktivitas berupa ngaji, dan ini adalah ketaatan kepada Allah. Semoga ini dihitung oleh Allah taala sebagai bentuk rasa syukur kepadanya dan diberikan pahala yang berlipat. Allahumma amin. Salam serta salam semoga senantiasa tercurah terlimpah kepada junjungan kita panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.
dan apa saja yang merupakan bulan haram tersebut, dan juga mungkin keutamaan dari setiap yang dinamakan dengan bulan haram. Yang pertama, haram itu memiliki arti adalah suci atau istimewa atau spesial. Sehingga haram di sini memiliki arti spesial, suci, istimewa. Sehingga kita seringkali mendengar sebuah tempat yang sangat istimewa di hati kita, masing-masing dari setiap orang muslim, Masjidil Haram. Sehingga Masjid Al-Haram adalah masjid yang spesial, masjid yang suci, yang istimewa. Karena sholat di sana pahalanya berapa? Ini bisa jadi pertanyaan atau bagaimana? Ya. Pahalanya itu berkali-kali lipat dibandingkan sholat di masjid-masjid ini. Sehingga Al-Haram itu memiliki arti adalah sesuatu yang suci, spesial, istimewa. Maka bulan haram juga sama. Berarti bulan tersebut adalah bulan yang suci, yang diistimewakan oleh Allah, dan itu adalah bulan yang spesial sebagai hadiah dari Allah kepada orang-orang yang beriman. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran." Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. Di kitab bulan yang khalaqa samawati wal ardh. Dan 12 bulan itu sudah Allah tetapkan sejak penciptaan langit dan juga bumi. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan tadi ada 4 bulan haram. Ada 4 bulan suci yang Allah Ta'ala spesialkan. Dzalika dinul qayyim fala tadzlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian menganiaya diri kalian sendiri dalam bulan yang 4 tersebut. Quran surat At-Taubah surat ke-9 ayat ke-36. Di antaranya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan At-Taubah ayat 36 ini, yaitu disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya 4 bulan tersebut adalah az-zamanu qad istadara kahayatihi yawma khalaqas samawati wal ardh. Nabi mengatakan setahun berputar sebagaimana keadaannya sejak Allah menciptakan langit dan bumi. As-sanatu 12 syahran. Kata Nabi, 1 tahun ada 12 bulan. Sehingga dari dulu sampai sekarang 1 tahun itu jumlahnya terdiri dari 12 bulan. Bahkan antara Masehi dengan Hijriah sama-sama 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan tersebut, khususnya bulan Hijriah, ada 4 bulan suci. Thalathatun mutawaliyah. Kata Nabi, ada 3 bulan suci yang berurutan. Berurutan berarti langsung. Pertama, kemudian kedua, kemudian ketiga, tanpa ada pemisah. Kemudian beliau menyebutkan 3 bulan suci yang berurutan tersebut: Dzulqa'dah, Dzulhijjah, wal Muharram. Bulan tersebut adalah bulan Dzulqa'dah saat ini, Dzulhijjah beberapa hari ke depan, Muharram 2 bulan lagi. Dzulqa'dah urutan keberapa hijriah? 11. Berarti Dzulhijjah 12, Muharram 1. Sehingga ini berurutan 11, 12, dan 1 di dalam bulan-bulan Hijriah. Kemudian yang 1 berarti terpisah dari wa Rajabul Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban. 1 bulan suci yang terpisah tersebut adalah Rajab atau Rajab, yang di akhir antara Jumadal Akhir dan juga
bulan Syawal. Satu bulan yang terpisah adalah bulan Rajab yang diakhiri oleh Jumadil Akhir dan juga bulan Syawal. Jadi riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi bulan suci itu ada 4, yaitu tadi Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan juga Rajab. Sehingga kita sudah memahami apa itu bulan haram, yaitu bulan suci. Bulan suci ada 4, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Kemudian apa pentingnya kita mengetahui bulan-bulan yang suci tersebut? Maka Al-Imam Al-Qadhi Abu Ya'la rahimahullah, seorang ulama, pernah mengatakan bahwasanya bulan haram di zaman dulu, kenapa ini dianggap sebagai bulan yang suci, bulan yang spesial? Karena di zaman dulu, di zaman jahiliyah, yaitu ketika orang-orang jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika memasuki bulan-bulan yang haram ini, 4 bulan yang istimewa, mereka mengharamkan berbagai pembunuhan. Jadi saking istimewanya bulan yang haram, bulan yang spesial ini, orang-orang musyrik di zaman jahiliyah mereka menghentikan, mengerem, stop dari membunuh apapun itu bentuknya di 4 bulan tersebut. Sehingga bulan ini sejak dulu sampai sekarang itu spesial. Dan saking spesialnya, mereka tidak mau menumpahkan darah orang lain, membunuh di 4 bulan ini. Padahal orang-orang jahiliyah, terutama orang-orang musyrik di Jazirah Arab, itu sangat kental sekali dengan pembunuhan. Sedikit terjadi gesekan, maka akan terjadi pertumpahan darah. Ada masalah kecil antara dua suku, maka terjadi peperangan yang besar. Sehingga aslinya ketika kita hidup di zaman modern, kok sedikit saja gesekan, bahasa kita nyenggol sedikit antara satu fans dengan fans lain, kesenggol sedikit, bahkan mungkin saling senggol dan lain sebagainya. Kemudian yang sedikit tadi ternyata memantik api sehingga besar, maka terjadi hal-hal yang mungkin sudah terjadi. Biasanya supporter bola ya, saling ejek, kemudian mungkin lempar batu atau bahkan kerikil yang kecil, kemudian terjadi pertumpahan darah. Itu adalah kebiasaan jahiliyah, sehingga tentu sangat unik dan aneh. Orang sudah di zaman modern ingin kembali seperti zaman jahiliyah, sedikit senggolan langsung pertumpahan darah. Bahkan mungkin ada istilah senggol bacok, ngeri sekali. Itu adalah kebiasaan jahiliyah. Orang yang lebih modern dan lebih Islami itu lebih mudah memaafkan, apalagi kesalahan itu kecil. Dan tentunya kita memahami tidak ada manusia yang sempurna, yang maksum, yang terjaga dari dosa dan kesalahan kecuali Nabi. Sehingga ketika ada kesalahan, gesekan dengan rekan kita, mungkin dengan komunitas yang lainnya, fakultas yang lainnya, maka hendaknya kita tidak bermudah-mudahan untuk berseteru dengan orang lain, apalagi membesarkan sebuah masalah yang kecil. Kemudian yang kedua, bulan haram. Kenapa disebut dengan bulan haram, bulan yang suci? Karena pada bulan tersebut Allah sangat menekankan dan sangat melarang perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan yang menghasilkan dosa-dosa. Di hari biasa dosa hilang, tapi di bulan-bulan yang suci dosa sangat amat hilang. Konsekuensinya apa? Berarti melakukan dosa di bulan yang suci, maka melakukan maksiat di bulan yang suci, maka dosanya lebih besar dibandingkan di bulan-bulan biasa. Sehingga bulan suci ini tidak hanya bulan Ramadan, dan kita tahu di bulan Ramadan mengerjakan kebaikan, pahalanya berlipat ganda, mengerjakan keburukan, dosanya juga berlipat ganda. Maka di 4 bulan tadi, Dzulqa'dah, Dzulhijjah,
melakukan dosa di bulan tersebut, melakukan maksiat keburukan di bulan tersebut, dosanya akan berkali-kali lipat dibandingkan di bulan-bulan biasa. Dan sebaliknya, melakukan ketaatan, amal soleh, kebaikan di bulan-bulan awal, pahalanya juga akan berlipat ganda dibandingkan di bulan-bulan biasa. Sehingga selain bulan Ramadan, pahala kita akan berlipat di bulan 4 ini, dan ini sudah mulai sejak kurang lebih 28 hari yang lalu. Sekarang kita sudah di penghujung Dzulhijjah, maka di hari ini sampai 2 bulan ke depan, amal-amal soleh kita akan berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena para ulama menyebutkan sebuah kaidah. Jadi supaya kita tahu kapan pahala itu berlipat, kapan dosa itu berlipat, ada dua hal. Ada dua hal yang mempengaruhi kapan dosa berlipat, kapan pahala menjadi berlipat ganda. Yang pertama, apabila dikerjakan di tempat tertentu, jadi pahala akan berlipat ganda atau dosa akan berlipat ganda ketika dikerjakan di tempat-tempat tertentu. Tempat tertentu ini maksudnya adalah tempat-tempat yang spesial. Maka seperti tadi, sholat di Masjidil Haram, di Masjidil Aqsa, di Masjid Nabawi. Kenapa pahalanya berlipat ganda? Karena tempatnya itu spesial, tempatnya istimewa, sehingga otomatis pahalanya berlipat ganda. Dan juga sebaliknya, dosa akan berlipat ganda ketika dilakukan di tempat-tempat spesial. Makanya maling kotak amal masjid dengan maling di pasar dosanya besar mana? Maling kotak amal masjid. Kenapa? Karena mencurinya di tempat spesial, itu infak jamaah, infak dari kaum muslim dicuri. Sedangkan ketika dia nyuri di pasar, walaupun sama-sama dosa, itu lebih kecil daripada dia nyuri di masjid. Apalagi yang dicuri adalah sesuatu yang sangat penting, ya. Karena mungkin di masjidnya nggak ada kotak amal, ini beda. Mau kalau sholat Jumat, ya. Jadi malingnya kalau datang dari Rabu, nggak ada kotak amal, padahal sudah datang. Ternyata karena nggak ada yang rugi, kan maling seperti itu ya. Kalau sudah niat di rumah, niat maling, ya. Ternyata nggak ada kotak amalnya, ini seadanya. Seadanya biasanya apa? Yang selalu ada itu nih. Apalagi kalau kabelnya itu di luar, amplinya di luar, tidak ada kotak, ampli pun jadi. Akhirnya di bawah amplinya, ketika mau sholat asar, ternyata tidak bisa, suaranya terdengar sampai jauh. Sehingga yang biasa sholat jamaah akhirnya ketinggalan karena gara-gara amplinya, sehingga sudah dosa mencuri, membuat orang-orang tidak dengar azan. Akhirnya yang jamaah sehingga bermaksiat di tempat-tempat yang spesial, dosanya akan berlipat ganda. Dan akan lebih berlipat ganda lagi ketika masjid itu spesial. Maka mencuri di tanah haram, di Masjidil Haram, di kompleks yang ada di sekitaran Ka'bah, dosanya lebih besar daripada mencuri di masjid di negara. Sehingga itu akan berlevel-level dan akan meningkat, bahkan berlipat-lipat tergantung dari tempatnya. Semakin spesial, maka pahalanya akan berlipat. Dan juga semakin spesial tempatnya, dosa di situ juga akan berlipat ganda. Yang kedua adalah waktu. Amal itu akan berlipat ganda menjadi pahala, dan juga maksiat berlipat ganda dosanya ketika dikerjakan di waktu spesial. Makanya tadi ngaji di bulan Dzulhijjah ini pahalanya akan berlipat ganda. Kenapa? Bulan spesial. Begitu juga bohong di bulan Dzulhijjah ini juga pahala dosanya akan berlipat ganda dibandingkan bohong di bulan Syawal. Sehingga kita perlu berhati-hati ketika sedang di tempat yang spesial, di waktu yang spesial.
apalagi terkandung dua-duanya. Sehingga ketika mencuri di masjid di bulan Dzulqa'dah, maka dosanya akan berlipat. Tempatnya spesial berlipat, waktunya spesial akan berlipat. Jadi kalau maling itu ngaji, maka maling itu harusnya berlipat olehnya apa? Pensiun berhenti untuk sementara. Namun maling itu tidak ngaji, sehingga dulunya tidak memandang tempat dan juga waktu. Sehingga bagi kita yang tolong nggak maling bedanya, mungkin dulu ya pas kecil ada manggil tetangga, kemudian pas jalan ditipu. Di Kendeng ini sering anak-anak kampung sini sering kalau ada dua tetangga atau enggak yang lebih besar lagi, kolam ikan. Ramai punya tetangga lewat di situ dipancing, atau bahkan ada yang bawa sesek. Kebanyakan anak sesek seperti itu. Dan biasanya anak kecil itu ngaku biasanya kemarin nyuruh ikannya tetangga saya yang seperti ini. Kalau saya ngajar kakak di Gerendeng di musola Al-Qur'an LD2, kadang-kadang anak kecil ngaku kemarin nyuruh pohonnya Pak Fulan, kemudian ikannya Pak Fulan dan lain seperti ini. Apalagi di Gerendeng ini itu sebetulnya adanya kampus itu bisa bernilai positif, bisa bernilai tergantung. Bernilai positif meningkatkan ekonomi, makanya jualan di Gerendeng insya Allah laku, kecuali yang nggak laku. Ya. Dan juga bisa bernilai negatif, mungkin hanya jalan, ternyata lihat ada motor kuncinya masih nyantel di depan kos-kosan. Akhirnya yang nggak niat nyuri jadinya mencuri. Banyak yang terjadi seperti itu. Sehingga di tempat kita ini kita perlu harus lebih ekstra dalam melakukannya, karena lingkungan kita ini sangat luar biasa ya. Banyak harta-harta yang mungkin bergeletakan di pinggir jalan. Makanya setelah saya tinggal itu di daerah Kendeng, kalau panjenengan itu masuknya yang beton, itu ada kos-kosan, itu motornya pada parkir di atas ruangan. Itu kan ibaratnya apa? Motor biasanya diparkir di dalam rumah itu di pinggiran bahkan di atas sungai. Tapi Gerendeng ini sangat luar biasa potensi. Sehingga di bulan tahun ini kita lebih bisa untuk mengerem dan men-stop maksiat yang akan dikerjakan. Kemudian dalam rangka untuk memaksimalkan potensi bulan yang suci ini, maka hendaknya kita sebagai seorang muslim, apalagi yang kita mungkin sering ngaji bukan sekali alhamdulillah, maka ada potensi yang sangat luar biasa di bulan-bulan spesial ini. Di antaranya adalah potensi sedekah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat amat menyukai ibadah sedekah. Bahkan disebutkan oleh para sahabat, Nabi ketika sedekah itu kecepatannya sangat luar biasa. Bahkan para sahabat mengatakan kecepatannya seperti kecepatan angin. Bahkan ketika di bulan Ramadan lebih cepat dari ketika ada yang membutuhkan, langsung diberikan bantuan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sedekah ini, walaupun tadi ganjarannya sangat besar, ini sesuai dengan tingkat kesulitan. Karena salah satu ibadah yang berat, yang sulit bagi kaum muslimin adalah sedekah. Makanya sering kita dengar banyak orang sholat 5 waktu, bahkan di masjid di musola berjamaah. Namun untuk urusan sedekah nanti. Banyak orang yang rajin sholat tapi masih bahkan seringkali kita dengar lebih dari sholat, yaitu ibadah haji maupun ibadah umroh. Banyak orang sudah haji, sudah umroh, tapi masih terkenal pernah mencintai seperti itu. Silakan dengan tetangga. Jadi walaupun sudah haji, sudah umroh, masih terkenal ini. Sehingga sedekah ini sangat besar pahalanya dan sebetulnya bisa dilakukan kapan saja, di mana saja. Namun berat bagi sebagian orang, bahkan orang-orang yang melakukan amalan-amalan besar. Bahkan setelah
selepas haji dan umroh ini banyak yang masih berat, yang masih berat untuk sedekah. Dan sedekah ini di dalam syariat Islam itu sebetulnya tidak dikaitkan dengan kekayaan. Karena orang miskin itu bisa sedekah. Walaupun hukum sedekah secara asal sunnah, namun tentunya sebaiknya dan seyogianya bagi seorang muslim tidak meninggalkan yang namanya sedekah. Bahkan Nabi mengatakan sedekah di waktu sulit. Jadi semakin sulit ekonomi kita, pahalanya akan semakin besar. Sehingga bagi orang-orang miskin ini tidak ada halangan ketika memiliki harta, ketika memiliki benda, ketika memiliki sesuatu yang bisa dikeluarkan untuk orang lain. Bahkan seringkali orang yang menengah ke bawah itu bisa jadi lebih mungkin sedekah daripada orang-orang yang lain. Lalu saya punya kenalan kontraktor Pertamina. Sehingga luar biasa punya investasi restoran di untuk itu biasanya ibaratnya ikut belanja di sini. Banyak orang beranggapan senang ya kalau atau kita mungkin presiden punya orang Cilacap. Mungkin banyak orang beranggapan juga orang yang nanti mau dapat THR, dapat angsa dan lain sebagainya. Ternyata enggak. Ternyata ketika saya masih di masjid itu enggak ada angsa, THR apapun itu mana. Dan justru yang enggak disangka-sangka musola yang kecil, yang jamaahnya ya bang-bang uang begitu sangat sedikit, yang masih kecil. Itu justru luar biasa ketika Ramadan itu asalnya itu menarik, hidupnya ada waktunya. Sehingga sedekah ini mengeluarkan sesuatu untuk orang lain itu enggak ada kaitannya dengan itu kembali lagi kaitannya dengan karena ibadah itu titik awalnya adalah hati. Ketika hatinya itu enggak, sekaya apapun itu enggak akan keluar. Namun ketika hati itu mau dan hati itu menggerakkan anggota badan, maka akan melaksanakan yang namanya sedekah. Makanya seorang ulama menulis buku tentang kaidah-kaidah hati, mengatakan al-ghina al-qalb. Yang namanya kekayaan sejati adalah kekayaan hati. Kenapa? Kalau hati merasa cukup, merasa kaya, dan hanya bergantung kepada Allah, itu akan mudah dan ringan memberikan sesuatu kepada orang lain. Tapi kalau hatinya miskin, walaupun mobilnya kecil dan banyak, motornya banyak, uangnya banyak, pelit. Walaupun mungkin teman itu statusnya ini, teman nggak minta, minjem. Saya mau pinjam 100.000. Buat apa? Buat makan 1 pekan ini. Karena beberapa orang tua saya telah pinjam, namun uang saya sudah saya butuh banyak buat makan. Karena seperti ini, pinjamnya kan ya? Pinjam. Kita meminjam kepada teman kita itu, teman kita ada dia kan? Berangkat ke kamu saja pakai mobil, dan kalau saya itu di pos yang elit, fasilitasnya lengkap. Ternyata ketika kita minjam ke teman kita yang kaya, apakah jaminan fasilitasnya? Tidak mesti. Bahkan mungkin bisa jadi ternyata ada teman kita yang satu level bahkan level ekonominya di bawah kita, dengar itu, kemudian tiba-tiba langsung WA kita, ternyata sudah ini ya 100.000 transfer, berarti pekan depan ya dikembalikan 100.000 tunai tanpa ada kesulitan memindahkan kepada diri. Sehingga sedekah ini bisa dilakukan oleh siapapun dan tidak terhalang dengan. Kalau misalnya mungkin di antara kita hartanya itu sedikit, bahkan itu pas-pasan untuk kita, maka sebetulnya banyak solusi. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak membatasi sedekah hanya sekedar dengan harta. Sedekah itu luas. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan bahwasanya setiap zikir yang kita ucapkan adalah sedekah. Pasti kita sedekah, ucapan alhamdulillah sedekah, Allahu Akbar sedekah, la ilaha illallah sedekah. Seluruh ucapan zikir, la haula wala quwwata illa billah sedekah. Membaca Al-Quran itu adalah
menasihati teman kita atau sedekah, mengingatkan teman kita dari perbuatan buruk juga sedekah, sehingga kita ngajak ngaji itu sedekah di sisi Allah. Kita melarang teman kita berbuat buruk di kampus itu juga sedekah, sehingga sedekah itu tidak hanya terkait dengan bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan antara suami dengan istri yang sah, hubungan jiwa keduanya itu adalah sedekah. Sehingga sedekah ini cakupannya dulu. Ketika kita terhalang dari harta betul-betul tidak ada, maka sedekah itu bisa berupa pasti kita, ahli kita, hidup kita. Bahkan Nabi mengatakan di hadis yang mungkin sering kita dengar dan sudah kita hafal, sahabat sunnah dibuat di akhirnya sholat. Senyum yang kita tunjukkan kepada saudara kita, saudari kita, itu adalah bernilai sedekah. Karena bisa jadi teman kita itu nggak butuh uang kita, kalau dia orang kaya kok, dia bahkan mungkin uang jajannya selalu lebih dari itu, nggak butuh uang kita, tapi butuh support kita. Apalagi di kampus yang dengan dikali pendidikan kampus yang begitu luar biasa, maka nggak sederhana. Bisa jadi ketika kita jalan lewat teman kita, teman kita ternyata sedang duduk terlalu galau seperti itu bahasanya, apa ternyata sepertinya ya selesai ada yang seperti itu ya. Galau itu bukan karena duitnya banyak, tapi sepertinya enggak selesai. Karena seperti kalau itu kan nggak bisa lah, nggak bisa pakai duit. Sehingga ini masalah nggak bisa diselesaikan dengan makan dengan galau, selesai. Ternyata dengan kita lewat, kemudian kita senyum kepada teman kita, saudara kita, saudara kita, ternyata membuat teman kita ini menjadi semangat kembali untuk mengerjakan studi. Karena kita nggak tahu. Dan sebaliknya, lagi galau, hidup terlalu, kita lewat, padahal mungkin kita semangat orang tersebut, kita cemburu, kita lewat dengan cemburu, bahkan melotot. Kira-kira yang galau gimana? Tambah stres. Yang tadinya seperti tadi ya, menjadi masalah teman kita, menyambut di hadapan kita, atau kita sebut di hadapan teman kita yang sedang dalam seperti tadi, menambah beban masalah. Seperti belum selesai, jadi mikirnya tadi, itu teman saya sendiri kenapa ya? Kadang-kadang saya salah apa? Kadang-kadang saya salah sikap, salah ngomong dan lain sebagainya. Jadi bebannya bertambah. Akhirnya tadi membuat teman kita yang tadinya terpuruk semakin terpuruk. Sehingga sedekah itu bisa berupa kalimat gratis, zikir itu juga gratis, dan bahkan zikir ini adalah ibadah yang paling mulia. Para ulama di antaranya Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan zikir itu ibadah lisan dan hati. Dan syarat orang itu disebut zikir itu adalah minimal menggerakkan lisan. Jika kita bergerak itu sudah termasuk zikir. Jadi nggak harus keluar ucapan atau suaranya, itu sudah dianggap zikir. Bahasa kita penipu. Hanya bergerak lisan kita diri kita mengucapkan subhanallah la ilaha illallah tanpa ada suara. Ya, karena mungkin kondisi hati sudah sepi dan sebagainya, itu sudah termasuk sedekah. Dan zikir ini ibadah yang ringan. Dan saking ringannya zikir tidak disyaratkan secara khusus bagi orang yang zikir untuk dalam keadaan suci. Alias berzikir boleh tanpa diawali dengan zikir. Misal kita berhadas, ya, kemudian kita zikir belum wudu, karena mungkin nggak sempat wudu atau kita pakai sepatu, dan kita bina dulu. Ketika kita di atas motor, di atas kendaraan umum, kita mengucapkan subhanallah alhamdulillah, itu sah, dan itu insya Allah bertambahnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan yang berhadas besar, yaitu orang yang duduk di biasa, kemudian wanita haid yang belum mandi, ya, suami itu yang sudah berhubungan,
bahkan wanita haid nifas masih bisa berfungsi. Makanya para muslimah mahasiswi saudara-saudara sekalian, ketika sedang haid itu ada amalan yang tidak perlu ditunda, bisa dilakukan setiap hari bahkan setiap hari, yaitu terutama zikir pagi dan petang. Sehingga walaupun haid tidak sholat, tidak puasa, ada amalan yang bisa dirutinkan, yaitu sehingga ini adalah peluang kita di bulan yang suci ini, sampai kita tahu dan itu. Atau mungkin mahasiswa masing-masing atau katakan naik motor ya, cara dosen ya, jalan. Pernah berikan jalan. Biasanya bawa motor sendiri. Apalagi mungkin kalau jalannya ke kota. Kalau ke kota kan banyak lampu merah. Orang sebut banjir. Di setiap lampu merah, apa yang biasa kita lakukan? Baca kaos koran. Kalau di depannya truk, baca truk ya. Tulisan-tulisan yang kuning. Bahkan mungkin biasa sekedar membaca dilalui. Ini maksudnya apa gitu. Ya. Dan lain sebagainya. Maka daripada dengan hal-hal yang aneh, dengan hal-hal yang tidak berfaedah, maka kita bisa isi dengan subhanallah, alhamdulillah, dan zikir mutlak. Zikir kan ada muqayyad, ada mutlak. Muqayyad sudah tertentu, contohnya zikir habis sholat. Zikirnya cuma 3 kali, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Subhanallah ada 33 dan seterusnya. Itu muqayyad sudah ditentukan. Jadi yang bagus itu pas. Tapi mutlak itu bebas. Lampu merah, mau subhanallah berapa nggak begitu juga nggak masalah. Alhamdulillah berapa nggak masalah. Sehingga ini adalah potensi kita, ya, memanfaatkan bulan suci ini adalah dengan bersedekah melalui zikir, melalui lisan kita. Namun kalau kita punya uang, maka sedekah ini juga tempatnya, pos-posnya itu sangat baik. Dan kita mungkin panjenengan juga saya punya satu, ya, panjenengan mahasiswa-mahasiswi itu biasa berpikir dengan inovatif dan kreatif, bisa berpikir bagaimana sedekah itu langsung bermanfaat. Ya, mungkin berupa makanan, mungkin berupa minuman. Bahkan Nabi mengatakan sebaik-baik sedekah adalah minuman. Nabi pernah mengatakan, ya, sebaik-baik sedekah adalah berupa minuman. Karena kita rasakan, kita merasakan sedang pergi jauh, yang mungkin musimnya pakai motor, kemudian pas waktu sholat maghrib, ya. Dan ternyata pas mudik itu, mungkin musiknya di luar Ramadan, pas transit di masjid, pengen minum aja, kita nggak bawa minum, masjidnya jauh dari warung, akhirnya apa? Akhirnya kita saling minum di masjid juga. Sehingga air itu adalah hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Bahkan sebagian kita di momen-momen khusus itu sangat membutuhkan. Sehingga kata Nabi sedekah air ini sangat luar biasa. Dan mungkin di negara kita ini belum terlalu banyak, belum terlalu semarak masjid musola ada air. Bahkan hanya sekedar air beli, tidak semuanya ada galon. Namun kalau kita lihat di negara-negara muslim yang lain, terutama di Jazirah Arab, di Timur Tengah, itu minuman itu sangat luar biasa. Mempraktekkan dari sedekah air ini luar biasa. Bahkan dulu kan salah satu dosen yang mengatakan dulu ketika beliau di Madinah, yang namanya cari minuman yang ada rasa-rasanya itu banyak di masjid, bahkan di jalan-jalan gratis itu banyak. Nah, ini yang mungkin belum ada di Indonesia. Dan mungkin ada beberapa masjid itu mencoba untuk mengadakan, ternyata nggak sampai sehari itu sudah gratis, sehingga besar-besar daripada uang. Donasinya 500.000 dipasang semuanya, ternyata nggak sampai sehari, sehingga besoknya kosong, akhirnya kulkasnya ditarik lagi seperti itu. Maka ini potensi yang bisa kita lakukan, sedekah atau sedekah yang lainnya yang langsung kita rasakan pahalanya dan juga langsung bermanfaat bagi orang tersebut adalah memberikan makanan bagi orang-orang yang membutuhkan. Maka mungkin seringkali mahasiswa merasakan sedekah apa? Jumat ya, bahkan Jumat berkah.
ya promosi ini. Di sini juga ya, Tad. Oh, di sini juga ada. Insya Allah. Ya. Masih Sumar saya. Nah, sehingga sedekah itu bisa dengan berbagai hal, tidak harus dengan uang. Bahkan bisa jadi kita ubah dari uang itu menjadi sesuatu yang dibutuhkan oleh orang lain, itu lebih bermanfaat. Karena seringkali kita sedekah, ternyata pun manfaatnya tidak langsung terasa. Walaupun orang yang sedekah pahalanya langsung terasa, tapi manfaatnya itu tertunda. Contoh, sedekah di kotak amal masjid, tapi masjid itu saldonya ratusan juta. Kira-kira uang 5.000 kita ngokok itu kapan? Enggak tahu kapan, ambilnya kapan, kecuali mungkin diambilnya kapan. Sehingga kalau kita lihat ambilnya masjid, uangnya itu ratusan juta, saldonya puluhan juta. Kalau kita sedekah di situ, kemungkinan disalurkannya itu mah, apalagi saldo 100 juta, pengeluaran paling sebulan hanya 1 juta. Itu kan berarti berapa? 1/100. Ya, 1/100 sedikit sekali. Maka sedekah kita harus melihat potensi mana yang lebih besar. Makanya dulu kan itu pernah mengatakan sedekah untuk pembangunan masjid lembaga pendidikan itu pahalanya lebih besar daripada sedekah di masjid-masjid biasa. Jadi kalau ada masjid di lembaga pendidikan baik SMP, SMA maupun pondok pesantren sedang bangun, sedang open donasi, potensi sedekah di situ sedang dibuka lebar, maka di situ pahalanya lebih banyak daripada kita sedekah di masjid biasa. Kenapa? Selain digunakan untuk sholat, biasanya masjid di lembaga pendidikan digunakan untuk belajar mengajar. Makanya masjid muslim selain untuk sholat digunakan untuk mengajar. Bahkan mungkin digunakan mahasiswa untuk belajar, digunakan mahasiswa untuk istirahat. Mungkin ada yang baca Quran di sini sambil nunggu teman, nunggu lega dan lain sebagainya. Potensinya besar dibandingkan masjid biasa. Masjid biasa, kalau kita sedekah di situ untuk pembangunan ada pahalanya, tapi ada yang lebih besar dan lebih potensial. Sehingga ketika kita sedekah dan punya uang, apalagi pas-pasan, kita harus memilih pos yang paling banyak pahalanya. Sebagaimana mungkin di sini ada itu ya. Kalau kita investasi dengan uang 1 juta, kira-kira milih yang menghasilkan sedikit apa banyak? Banyak. Kita punya uang 1 juta minimum. Ada beberapa tempat investasi 10 misalnya. Dari 1 sampai 10 ternyata nomor 1 ini paling potensial dan paling besar ya menghasilkan. Maka kita akan taruh di pos nomor 1. Maka sedekah sama. Jangan asal sedekah, kita harus tahu di mana sedekah itu potensi pahala yang besar, dan potensi pahala besar itu terkait dengan manfaat. Kalau manfaatnya semakin besar, semakin luas yang merasakan manfaatnya, maka ini pahalanya juga akan semakin besar. Sehingga kalau bisa cari yang 3-in-1, 3 dalam 1, maka perlu kita harus pandai-pandai memilih sedekah. Kalau kira-kira sudah banyak di tempat tersebut, cari tempat yang lebih membutuhkan. Kalau sedekah dengan sesuatu tersebut ternyata sudah banyak, bahkan mungkin bahasa kita melarang-larang, maka jangan sedekah dengan hal yang sama. Seringkali adanya dengan mahasiswa atau alumni unsur itu sangat sedekah Quran, wakaf Quran, bagus. Tapi seringkali sedekah Quran, wakaf Quran ke masjid yang Qurannya sudah 1 rak. Bahkan Qurannya itu berat-berat masih dibungkus plastik, ya, belum dibuka sama sekali. Bahkan di pondok pesantren sekalipun, apalagi pondok pesantren sudah mushaf, ya, maka itu adalah sedekah yang kurang potensi. Ketika kita sedekahkan dia dapat pahala, tapi ketika mushaf itu tidak dibaca oleh orang, tersimpan di lemari saja, maka pahalanya mandek. Cuma kita sedekah sudah dapat pahala, kapan dapat lagi nunggu mushaf itu? Sehingga banyak yang lebih potensi. Contoh yang lebih potensial itu apa? Kipas angin. Saya merasakan sendiri. Banyak musola kipas anginnya satu untuk semua. Ini seperti apa? Saya ada ya. Kipas anginnya itu di musola satu untuk semua.
betul-betul menguji dan betul-betul tingkat keikhlasannya itu sangat diuji di situ. Cuma dapat jasa memang terima kasih, nggak ada minum saya sendiri, nggak ada kipas angin panas kepanasan, ya. Sedangkan jalannya ada kipas, bahkan jalan itu bukan untuk ada di stop di bawah. Sehingga kadang kita nggak mikir seperti itu. Mungkin kipas angin, ya, kalau second itu 100.000 dapat di barang bekas, atau kita punya dana 500.000, daripada diumuskan untuk dibagikan padahal belum tentu dimakan, maka lebih baik bisa kita berikan 5 kipas angin yang kita sebar di musola yang aktif yang membutuhkan kipas angin. Karena semakin untuk jamaah pahalanya bertambah. Dan pahala jamaah bertambah dengan situasi kipas angin, maka yang donasi kipas angin itu juga pahalanya akan bertambah. Itu yang melihat dari sisi harta. Ketika kita punya harta, maka sebisa mungkin kita gunakan harta itu di pos yang betul-betul sangat menghasilkan, ya, manfaat yang begitu luas. Ada yang terlewat tadi. Kalau misalnya kita sebagai mahasiswa mungkin pas-pasan, atau di sini mahasiswanya sultan-sultan. Menengah. Kalau misalnya uang kita pas-pasan di sedekah yang lain, ya 5.000 itu sudah banyak, 10.000 itu sudah banyak, ya, maka kita bisa memanfaatkan potensi sedekah yang lain, sedekah tenaga kita, sedekah skill kita. Ini juga saya rasakan, apalagi ini rohis ya. Rohis ini ya bagus ya, masih sendiri ada program. Kadang kita kan ngekos ya, dan ngekos ya biasanya dengan masjid musola, apalagi beliau itu memiliki sebutan adalah desa 1.000 masjid, karena kita 50 meter ada masjid, nggak sampai 1.000. Ya di situ biasanya ada lembaga pendidikan Quran atau TTS. Maka mungkin rohis yang sudah bisa baca Quran atau minimal yang bisa mengajari guru hijaiyah, mungkin ikro-ikro yang kecil 1, 2, 3. Maka kalau kita punya waktu luang di sore hari daripada mager motivasi, yang untuk saya untuk pengetahuan naik level ya, dan juga itu hanya untuk kepuasan sendiri. Ya kan jarang ya yang jual itu apa namanya, yang lain untuk dijual itu menghasilkan uang, itu kan hanya untuk main saja gitu. Daripada itu berjam-jam waktu sore itu habis, ya maka bisa jadi ya, diri kita itu dan lebih bermanfaat jadi kita masuk ke PTN dan insya Allah pasti akan diterima, pasti. Itu bisa saya katakan pasti. Karena beberapa kali juga kami di Alkohol ada mahasiswa-mahasiswa masuk mungkin dan masa kosong, sedikit tugas, waktu luang, ngajar teknik di sini. Karena biasanya teknik itu pengajarnya sedikit dan biasanya ya yang ngajar itu di waktu sisa. Jadi kalau pengajarnya lagi lembur, ya libur lagi. Kalau pengajarnya sakit, ya libur. Pengajarnya lagi pergi kemana, sehingga mahasiswa-mahasiswa yang saya rasakan sekarang ini adalah ini sangat minim sekali untuk mampu mengajar PPK maupun PPK. Di tahun-tahun dulu bagus, tapi di zaman sekarang semakin tahun itu semakin menurun. Ternyata mungkin kita malu atau mungkin kita sudah sibuk ya, sebagai ketua ini dan itu, maka kita bisa menyumbangkan ikut andil di tempat kita di masyarakat kita mungkin menghidupkan masjid musola. Seringkali masjid ini masjid musola kalau tidak ada yang azan, tidak ada yang sholat. Jadi orang datang sholat nunggu aja, maka ada yang nunggu sholat. Biasanya bapak-bapak yang orangnya malu atau mungkin merasa suaranya itu enggak bagus-bagus banget. Ya kita walaupun mungkin juga suara kita enggak bagus-bagus banget, maka kita apa? Coba di sini di mas-mas ya untuk azan, untuk iqamah di masjid musola. Karena itu mungkin sepele, tapi ternyata apa? Ternyata itu sangat besar dan masyarakat biasanya respect. Ketika ada mahasiswa
Kalau kamu bisa menggunakan kata kayak tentang apa namanya. Baik, selanjutnya yaitu sesi diskusi yang akan jawab. Bagi yang ingin bertanya, dipersilakan. Karena ada 3, jadi yang bagi orang yang tercepat. Baik, Ustaz, ini ada yang mau tanya tapi saya sampaikan. Jadi mau tanya, dalam pertemanan secara Islam itu sebenarnya harusnya bagaimana? Apalagi dalam hubungan yang cukup berbeda. Jujur, saya masih bingung tentang bilang ini teman saya secara kawan, dan memang sebenarnya nggak salah ya buat teman. Itu pertanyaan pertama dari saya. Terus selalu teman atau ya kayak milih teman tuh kalau biasa. Soalnya ada yang merasa kalau kamu tuh orangnya pilih teman mau itu benar sih. Yang pertama, teman kalau istilah kita adalah di dalam dunia syariat itu adalah muamalah, interaksi sosial, pertemanan itu masuk ke muamalah. Maka muamalah secara umum disepakati oleh hadis itu boleh kepada siapa saja, ya, apapun agamanya, apapun status ekonominya. Kalau di status berarti apapun jurusannya, ya, angkatan berapapun boleh secara umum. Jadi secara umum di dalam Islam muamalah, interaksi pertemanan, interaksi sosial boleh dengan siapapun. Dan Nabi berinteraksi dengan orang musyrik, orang Yahudi, orang Nasrani. Bahkan Nabi bermuamalah uang, hutang. Nabi itu pernah berhutang, ya, karena nggak punya makanan di rumah, hutang kepada orang Yahudi, menggadaikan gaji besi. Kalau sekarang digadaikan supaya dapat gaji, supaya dapat makanan dari orang Yahudi. Tapi bahkan level hutang kita dengan non muslim, kita non muslim, dia yang hutang atau kita yang hutang itu boleh. Apalagi pertemanan yang sifatnya secara umum. Namun ya, ada seperti apa namanya kontradiksi. Ada yang mengatakan kalau pertemuan jangan pilih. Ada yang mengatakan kalau saya teman itu yang selektif. Ini kontradiksi atau enggak? Seakan-akan kontradiksi, padahal enggak. Kenapa? Karena yang satu jangan pilih teman itu dibawa konteks umum. Ke konteks umum maksudnya kalau teman butuh pinjaman misalnya, jangan pilih. Itu bukan teman akrab yang ngapain saya pinjamin. Itu bukan komunikasi yang kenapa saya bantu. Misalnya ada teman yang kecelakaan, kemudian ada yang apa namanya mendonasi mungkin biaya operasi dan sebagainya. Dia bukan jurusan saya, ngapain saya bantu. Nah ini yang terserah. Pilih-pilih di sini yang jangan pilih teman. Maksudnya adalah jangan pilih secara umum, terutama dalam tolong menolong atau membantu. Secara umum kita diperintahkan membantu siapapun yang membutuhkan tanpa memandang agama maupun apapun itu yang selain agama. Adapun ungkapan selektif telah memilih teman itu adalah teman secara khusus alias teman, nah, teman akrab. Mungkin orang Jawa mengatakan kansa, kansa kental, yang baru ketemu. Bahkan mungkin kemanapun pergi bahas besti. Kalau bahasa dulu BFF ya, best friend forever gitu. Kalau sekarang besti. Nah yang maksudnya selektif memilih teman adalah besti, teman dekat, teman akrab. Karena teman itu levelnya bertingkat-tingkat. Ada secara umum, ada yang mandang dekat, ada yang dekat banget. Nah yang dekat banget inilah yang harus kita selektif memilih. Kenapa demikian? Karena sebuah ungkapan
bisa menarik ke hal positif maupun ke hal yang negatif. Dan seringkali kita lihat dulu dia rajin, tapi semenjak berteman dekat dengan si fulan yang malas, bahkan sering bolos masuk kampus, yang tadinya rajin jadi tidak rajin. Kenapa? Satu, teman itu narik kepada kebiasaan. Bahkan yang tadinya nggak pernah ngerti, ya, dulu ya anak rumahan mungkin ya SMA di SMA yang favorit, yang pulang langsung belajar buku-buku. Setelah masuk unsur, ini bukan berarti unsur yang jelek ya. Ini karena salah pergaulan. Ketika masuk unsur, apa yang terjadi? Nggak bisa PS-an tadinya. Ketika PS-an menjadi lumbung gol, pokoknya lawan dia pasti 5-0, 6-0, 7-1. Tapi berjalannya tahun, yang tadinya suku ternyata menjadi suku. Ya. Dan ini terjadi. Dan itu diceritakan oleh guru kami. Tapi nggak saya sebutkan ya namanya. Ada guru kami, guru fikih kami di pondok. Dulu mengatakan dulu ketika beliau di Jakarta, itu kan kampus dan S1. Itu ngekosnya kan di luar. Dan kita tahu Jakarta kayak tadinya nggak bisa PS-an sama sekali. Begitu ngekos, ternyata teman kosnya itu random. Ada yang kerja di pabrik ini, ada yang kerja di toko itu. Dan ternyata yang kerja di pabrik yang uangnya banyak buat hiburan beli PS. Akhirnya setiap malam apa namanya janjian berbeli tadinya nggak mau karena belajar kan dia mahasiswa satu-satu temannya kerja semua lama-kelamaan nyoba nggak bisa lama-lama yang nggak bisa kan kalau dia main selalu jadi juara ya. Ini misalnya sehingga teman itu narik padahal kita nggak suka jadi kita nggak bisa jadi itu hal yang negatif. Kalau hal positif dan itu mungkin seringkali kita lihat bahkan ini terjadi di zaman ini, kalau nggak salah di zaman saat ini. Ada orang di zaman saat ini dia berteman dengan orang-orang soleh. Tapi suatu ketika dia itu nggak tahu kenapa putus, imannya turun. Yang tadinya rajin sholat jadi malas sholat bahkan mengatakan saya sekarang nggak mau sholat lagi. Saya tetap Islam tapi nggak mau sholat. Akhirnya teman-temannya itu yang sholat itu datang ngajak, ayo kita jagungan majelis duduk-duduk ngopi-ngopi itu ada. Kemudian teman itu yang nggak sholat itu mengatakan saya mau nongkrong tapi yang penting jangan ajak saya sholat. Pokoknya saya sudah nggak pengen sholat lagi. Ya sudah, yang penting apa? Duduk. Akhirnya duduk bareng. Ketika ada apa yang terjadi karena orang-orang sholat, ketika ada langsung ke masjid. Dan ini ditinggal karena katanya nggak mau. Akhirnya ketika ditinggal, ya dia akhirnya duduk di teras masjid. Domblong seperti itu. Terus berjalan dari seperti itu domblong di teras. Lama-lama suatu ketika sedang duduk di teras, tiba-tiba ketika sholat berjamaah sedang berlangsung, akhirnya orang yang tadi langsung ke tempat wudhu, ambil air wudhu kemudian sholat. Jadi lama-lama tergerak untuk melakukan hal yang positif karena berteman dengan orang-orang yang dan ini ada di hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sering kita dengar itu hadisnya dari Abu Bakar dari Imam Bukhari. Hadis riwayat Imam Bukhari mengatakan perumpamaan orang yang berteman dengan orang baik seperti berteman dengan kedua minyak wangi. Minimal itu adalah pertemuan berharumnya atau maksimal kita bisa dengan mudah setiap hari membeli minyak wangi bahkan bisa dapat diskon. Dan sebaliknya berteman dengan orang yang buruk seperti berteman dengan pandai besi. Kalaupun nggak kena apinya, nggak kena cipratan apinya, dia akan kena aroma yang tidak sedap dari proses pandai besi tersebut. Sehingga teman di sini yang selanjutnya adalah teman kita. Adapun secara umum berteman dengan siapapun, ya, itu adalah tidak masalah. Dan Imam Ghazali mengatakan teman itu berlevel. Ada yang levelnya seperti minum obat. Minum obat itu bagaimana? Ketika butuh, baru itu dilakukan. Butuh di sini adalah butuh secara duniawi. Dan ketika kita sering-sering, kita takut terkena efek buruk. Contoh butuh secara duniawi, kerja kelompok. Misalnya sama dosen dibagi ya, kerja kelompoknya sama bulan.
dan mewarnai itu sesuatu yang tidak mudah, sehingga kita introspeksi diri. Kalau kita bisa mewarnai, silakan berteman dengan orang-orang yang buruk, dekat sekalipun kalau bisa. Tapi kalau nggak bisa, lebih baik cari aman yang menjaga diri dari perbuatan yang kurang. Oh, sebenarnya ada satu pertanyaan lagi dari audiens. Nah, pertanyaan di zaman sekarang, celah itu terkadang diupload di media sosial dan beberapa orang membayangkan kalau itu adalah dia. Nah, bagaimana kita dapat menyikapi hal tersebut di zaman sekarang? Ketika diupload di media sosial, ya. Yang pertama, yang namanya ria, berarti ria lawannya apa? Ria lawannya tidak jelas. Ria lawannya ikhlas. Ikhlas dan tidak ikhlas, atau ria dan tidak ria, itu urusan hati. Yang mana sebetulnya sangat sulit kita bisa mendeteksi orang ini ikhlas atau ria dalam termasuk. Maka ketika kita melihat orang lain beramal, terutama sedekah ini yang potensinya memang cukup besar, maka tugas kita berhusnuzon. Semoga saja dia ikhlas, walaupun mungkin dipublish di mana-mana. Jadi tugas kita yang melihat itu kita berhusnuzon, insya Allah dia ikhlas. Karena nggak ada untungnya kita berhusnuzon yang paling tidak sedekah berapa ribu diumumkan di mana-mana. Maka nggak ada untungnya kita bersyukur, tetap bersyukur. Namun pertanyaannya bagi kita pelaku sedekah, ketika kita sedekah ternyata dipublish, apakah melanjutkan sedekah kita atau stop gara-gara takut tidak seperti itu, mungkin maksudnya seperti itu? Maka jawabannya adalah sedekah itu disebutkan di dalam syariat itu bisa dua hal, terang-terangan, bisa dalam kondisi sembunyi-sembunyi. Dan memang yang lebih afdal semakin tersembunyi, semakin tersimpan, tidak ada yang tahu, itu semakin menjaga keikhlasan, insya Allah semakin mudah mendapatkan pahala yang besar. Namun tidak tercela sedekah terang-terangan. Bahkan disebutkan bahwasanya sedekah terang-terangan bisa jadi pahalanya besar. Kapan itu? Di masa pandemi, di masa sulit, ketika orang sedang putus, lemas untuk sedekah. Jadi dengan kita sedekah dan dipublish, kita tetap menjaga keikhlasan, ternyata itu bisa berpahala. Kenapa? Memotivasi orang. Jadi bisa jadi dipublish itu memunculkan efek negatif, bisa juga memunculkan efek positif berupa memotivasi, mendorong orang lain supaya sedekah. Karena mungkin ada orang pulang saja yang mungkin pas-pasan bisa sedekah, kok saya merasa nggak bisa sedekah. Atau mungkin bisa jadi warganya saja sedekah, masa Pak RT-nya, Pak RW-nya nggak sedekah. Atau bisa jadi menghilangkan rasa takut, menghilangkan suudzon yang muncul dari kaum muslimin secara umum, terutama ini public figure, tokoh masyarakat. Misal, setiap tahun presiden pasti kurbannya terekspos. Misalnya Jokowi atau misalnya Prabowo, bahkan mungkin sapinya ada namanya, dan kita tahu bentuknya dari foto maupun video. Kenapa demikian? Dipublish itu sah-sah saja. Karena salah satu manfaatnya adalah mengurangi efek-efek negatif suudzon dari masyarakat. Masa presiden kalau tahu kurban periode 2 periode 10 tahun nggak pernah terdengar Pak Presiden kurban. Sehingga ketika ditutup ada efek negatif, dan efek negatifnya atau mudorotnya bisa jadi lebih besar daripada manfaat. Iya, Pak Presiden dapat pahala sedekah sembunyi-sembunyi atau tadi kurban sembunyi-sembunyi, tapi mudorotnya besar. Warga jadi apa?
nggak percaya, syukur kepada presiden, bahkan mungkin presiden lewat korban misalnya belum akhirnya korban dan sebagainya. Maka ini ditimbang antara maslahat dan mudarat. Kalau ternyata dipublish maslahatnya banyak, selama kita bisa mengawalnya itu bagus. Tapi kalau mudaratnya lebih banyak, ya, dan ternyata nggak bisa mengawalnya, maka lebih baik memilih sedekah sendiri-sendiri. Dan ini nggak bisa kemudian punya, nggak bisa disamaratakan. Kita mungkin nggak bisa dipublish, kita harus tersembunyi. Maka jangan salahkan orang lain yang sedekahnya terang-terangan akan diumumkan di media sosial. Sehingga ini beda-beda. Jangan disamaratakan seperti itu. Sehingga keduanya bisa terima. Sedekah sendiri-sendiri jangan, terang-terangan juga tidak masalah. Yang penting tadi kembali kepada mengawal niat supaya tetap yang melakukan ini yang membedakan apakah Allah memberikan ujian lewat teman-teman. Sejujurnya terkadang pernah emosi sampai tidak menenangkan terkendali dan itu pun harus dihindari dari orang tersebut. Dan juga pertanyaan dan Islam atau hukumnya mengirim opini maupun terkirim opini dan solusinya bagaimana? Yang pertama itu apakah Allah memberikan ujian lewat teman? Sebenarnya orang ini pernah emosi sama teman sampai minta jadi teman. Terus apa hukumnya mengirim opini maupun terkirim opini dan bagaimana solusinya? Yang pertama, jadi apakah teman adalah ujian cobaan bagi kita? Sangat bisa, sangat mungkin teman itu menjadi ujian itu bagi kita. Dan perlu kita ingat, kalau mungkin kita termasuk orang yang banyak ujiannya, cobaannya, Nabi itu mengatakan bahwasanya berat-berat ujian yang dialami oleh manusia itu dialami oleh al-anbiya wa rusul, para nabi dan utusan Allah. Kemudian yang semisalnya dan semisalnya. Dan Nabi mengatakan bahwasanya musibah itu akan ditimpakan kepada seorang hamba sesuai kadar keimanannya. Jadi semakin kuat keimanannya, ujiannya akan semakin besar. Dan semakin rapuh keimanannya, cobaannya akan semakin mudah, akan semakin ringan. Sehingga kalau bagi kita yang mungkin di kampus teman ujian, di kos-kosan kosnya ujian, ibu kosnya juga ujian, mungkin dosennya dosen ujian dan lain sebagainya, pembimbingnya yang menjadi ujian, maka ini sebuah hiburan dari kami bahwasanya bisa jadi nanti keimanan kita itu sedang dinaikkan oleh Allah. Jadi itu salah satu indikator keimanan seseorang kuat. Semakin banyak ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa tujuannya? Nabi mengatakan hatta yaqulu yamshi 'ala bima alaihi qadina. Tujuannya orang yang semakin iman, semakin takwa, ujiannya banyak, karena supaya ketika dia berjalan di muka bumi, dosa-dosanya itu berguguran, dimaafkan, dihapuskan oleh Allah. Karena ketika ujian sabar, cobaan sabar, ujian lagi sabar, cobaan lagi sabar, maka dosanya akan berguguran. Harapannya ketika meninggal menghadap Allah Ta'ala, itu dosanya sedikit, syukur-syukur sudah habis, sehingga tinggal merasakan kenikmatan. Jika kalau kita punya teman menjadi ujian hidup bagi kita, maka bersabar, itu yang pertama. Dan kedua, bisa jadi Allah menginginkan menaikkan level keimanan dan takwa kita dan sebagai penggugur dosa-dosa kita. Dan tadi menjadi opini
bahwa opini ini, atau bisa jadi itu bukan opini tapi sebuah fakta realita yang sehingga ketika secara umum memberikan jelasan secara umum, berita secara umum kata Nabi itu harus dicari kejelasan, kepastian apakah ini fakta atau hoax, apakah ini penggiringan opini atau maka ada istilah di syariat Islam tabayyun. Maka Nabi mengatakan tabayyun, tabayyun cross check dulu, cek dulu apakah betul atau ini sekedar penggiringan opini dan lainnya. Sehingga ketika kita dapat berita, terutama di media sosial, misalnya di HP, cari dulu kebenaran, mungkin cari di web, ya, mungkin kominfo dan lain sebagainya, hoax atau kalau kampus, berarti kita cari ke sumber-sumber yang terpercaya, betul apa enggak? Jangan-jangan ini penggiringan opini atau kalau betul itu penggiringan opini, maka tugas kita adalah berusaha membendung efek negatif dari hal tersebut. Ini dengan berbagai macam upaya, mungkin share kepada teman-teman, menasihati supaya tidak ikut larut dalam hal tersebut, atau mungkin dengan upaya kita, misalnya kita tahu ini yang menjadi opini kita langsung nasihati dan lain sebagainya. Kalau pertemanan berarti kan, kalau ada teman menjadi opini, misalnya supaya kita benci sama bulan, karena mungkin kita berteman kita dengan bulan, ada yang tidak suka, dia menjadi opini. Maka kalau kita tahu dia berusaha menjadi opini supaya kita jadi benci dan lain sebagainya, maka kita usahakan membendung hal tersebut supaya tidak terjadi. Ini maksudnya. Demikian serangkaian acara sore ini. Alhamdulillah belajar lancar. Teman-teman berbahagia karena kita tutup acara kajian pada hari ini dengan ucapan hamdalah dan doa kepada Alhamdulillah. Saya selaku prinsip kalau untuk diri jika ada kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan dan sampai jumpa lagi. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.